Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat pagi bagi kita semua. Pada pertemuan kedua ini, kita akan membahas tentang pertumbuhan dan perkembangan bayi. Kalau kemarin kita membahas keadaan bayi dan balita di Indonesia, tentang kesakitan dan kematian. Sekarang kita berawal dari pertumbuhan dan perkembangan, sehingga tidak akan terjadi kesakitan dan kematian. Itu harapan kita, ya. Arti pertumbuhan. Adik-adik sudah sering membaca ya, karena ini juga ada di materi neonatus, asuhan kebidanan perinatal dan neonatus. Kira-kira pertumbuhan itu apa? Katanya Kartono, pertumbuhan adalah perubahan secara fisiologis sebagai hasil dari proses pematangan fungsi fisik yang berlangsung secara normal pada diri anak yang sehat dalam peredaran waktu tertentu. Atau pertumbuhan merupakan bertambahnya organ-organ sel ya yang bisa diukur. Dengan apa cara pengukurannya? Antropometri, berat badan, tinggi badan, lingkar kepala, lingkar lengan lagi. Sedangkan perkembangan adalah perubahan psikologis sebagai hasil dari proses pematangan dari fungsi-fungsi psiko dan fisik pada diri anak. Atau bertambahnya fungsi-fungsi organ tubuh. Kalau pertumbuhan, bertambahnya sel-sel. Sedangkan kalau perkembangan, bertambahnya fungsi organ tubuh. Kalau pertumbuhan kecil jadi besar. Kalau perkembangan, dari mata yang menutup akhirnya membuka. Bertambahnya fungsi-fungsi. Itu definisinya, ya. Ada berbagai macam teori yang membahas tentang pertumbuhan dan perkembangan. Teori pertama, teori kognitif yang dikeluarkan oleh Jean Piaget, bahwa dia mengatakan anak-anak akan menyesuaikan pemikiran mereka untuk menguasai gagasan yang baru. Gagasan baru bagaimana? Dari memandang. Akhirnya dia tahu, dalam otaknya berpikir. Makanya anak itu serba ingin tahu. Selalu tanya, ini apa? Ini apa? Ini apa? Tidak pernah berhenti. Sampai yang menjawab ini lelah sendiri. Sudah, sana. Tidak sabar sampai. Karena kognitif, anak ingin tahu pengetahuannya. Semakin kamu larang, dia akan tambah berbuat kayak gitu. Teori psikososial atau Erikson. Kepribadian berkembang dalam beberapa tingkatan. Salah satunya bersamaan dengan ego, di mana selalu berubah-ubah berdasarkan pengalaman dan informasi baru. Jadi emosi kita ini selalu berubah-ubah. Sekarang berubah A, besok berubah B, ada teori lagi seperti ini berubah C, kayak gitu. Psikososial. Jadi seakan-akan tidak punya
pegangan. Kita ingat di konsep. Di konsep itu ada 3 teori. Id, ego, superego. Mana yang lebih dalam? Kalau yang paling dalam id perasaannya, setiap bertindak, dia berpikir, betul enggak, betul enggak, betul enggak, gitu. Nah, kalau yang tinggi egonya, tanpa berpikir dia langsung ambil. Apalagi kalau yang tinggi super ego, wah, maka dia akan bertambah. Iki wekku, ini milikku, semuanya milikku. Itu anak-anak. Ya. Jadi kalau Anda segalanya ingin diakui, itu sama dengan balik ke anak-anak lagi. Katanya teori psikososial. Itu keinginannya lebih tinggi. Psikososial, kepribadian yang berkembang melalui serangkaian tahapan anak-anak di mana mencari kesenangan pada daerah yang sensitif. Kita ingat anak kecil laki-laki sukanya memainkan burungnya. Kalau langsung diginikan, aja, tidak boleh, buruk. Kenapa kok buruk? Dia akan berpikir kayak gitu. Tapi caranya mengalihkan jangan seperti itu, dibalik. Aduh, jangan dipegang. Kotor itu. Ada kencing jatuh. Kencing jatuh, seret sini. Nah, terus tidak cuci, ambil makanan. Nah, seperti itu caranya mengalihkan. Psikoseksual. Moral. Ukuran dari tinggi rendahnya moral seseorang berdasarkan perkembangan penararan moralnya. Oleh karena itu, ya, dekatkanlah anak-anak kita pada hal yang baik-baik. Biar moralnya, biar tidak tahu yang jelek-jelek, biar tahu yang baik-baik, sehingga moralnya ini termotivasi pada hal yang baik. Itu, tumbuh kembang itu ada 4 teori. Menurut Jen Piaget, Erikson, Ruth, dan Colbeck. Nah, menurut Santrok, bahwa tumbuh kembang itu ada 2 prinsip, cephalocaudal dan proximodistal. Cephalocaudal ini pertumbuhan yang paling di atas dulu. Nah, jadi pertumbuhan yang paling cepat dimulai dari kepala. Ya, jadi anak kecil itu yang dibentuk adalah otaknya dulu. Makanya kadang-kadang anak kecil itu seakan-akan tidak kuat menahan kepala. Ya, kepalanya lebih besar dari badannya. Cephalocaudal, tetapi itu ada ukurannya, nilai normalnya sekian sampai sekian. Kurang dari 33 atau kurang dari sekian termasuk mikrosepalo. Sedangkan lebih termasuk hidrosepalo. Lebih dan kurang ini ada segi buruknya. Kalau kurang berarti pertumbuhannya lambat. Kalau lebih besar, takutnya dia menderita hidrosepalus. Entah itu ada cairan yang tertahan atau adanya tumor. Ya. Nah, proximodistal, dari dalam keluar, baru mencuat, mulai tampak tumbuh-tumbuh kewanitaannya, laki-lakiannya. Nah, dalam keluar. Sudah mulai umur 9 tahun, 10 tahun, dan masuk ke pubertas. Cantrok. Ada 3 aspek dalam tumbuh kembang. Aspek fisik, sosial emosional, dan kognitif. Perkembangan fisik. Perubahan dalam ukuran tubuh. Proporsi anggota badan, tampang, dan perubahan dalam fungsi sistem tubuh. Kalau perkembangan emosional, perkembangan yang berkomunikasi secara emosi, memahami diri sendiri dan orang lain. Nah, kalau kognitif ini pengetahuan.
perubahan yang bervariasi dalam proses berpikir, dalam kecerdasan termasuk di dalamnya rentang perhatian, daya ingat, kemampuan belajar. Ya. Jadi ada orang yang gede tubuhnya saja, tapi otaknya kopong katanya. Wah, aku gede tok, melu bodoh. Ada orang yang pandai berbicara, ya, seperti jubir itu ya. Perhatian, bahwasannya mulai hari ini. Pandai ngomong, tapi otaknya tidak pandai. Ada orang yang ahli berpikir, matematik, fisika, tapi tidak bisa ngomong. Nah, itu memang beda-beda. Itu adalah ciptaan Tuhan. Oleh karena itu, jadi orang jangan suka mengeluh. Apa yang ada pada diri kita itu kita kaji. Ya, saya kok kurang gini. Ya latihan. Saya kok nggak bisa ngomong ya. Ya latihan ngomong di depan kaca biar pandai. Aduh, saya dulu kok dapat nilai jelek ya. Ya moco. Sekali nggak bisa 2 kali, 2 kali nggak bisa 3 kali, sampai bisa. Kognitif. Fisik saya kok kurang ya. Ya olahraga. Tapi sudah ada jangka waktunya. Umur 20 sudah tidak bisa tinggi lagi, tetapi melebar. Seperti itu ya. Nah, aspek itu. Banyak faktor yang mempengaruhi. Di antaranya ada 3 faktor. Natisme, empirisme, dan konvergensi. Natisme berdasarkan keturunan. Perkembangan individu semata-mata ditentukan oleh faktor yang dibawa sejak lahir. Ya, jadi keturunan itu penting. Kan kamu ingat sih perhitungan tinggi badan, berat badan, ya enggak? Tinggi badan laki-laki, tinggi badan ibu plus tinggi badan ayah, tambah berapa? Itu juga tinggi badan perempuan, tinggi badan ibu, tinggi badan ayah, plus berapa? Nah, ada teori sendiri. Nah, jadi saya mau yang cari seperti ini. Karena keadaan saya seperti ini, ya monggo. Tetapi semuanya itu ada segi positif dan segi negatif. Tidak ada yang rugi saja, nggak ada. Yang positif saja nggak ada. Jadi kita saling menyatukan. Wih, sudah lanjut ke teori empirisme. Perkembangan individu semata-mata tergantung pada faktor lingkungan dan faktor dasar. Jadi empiris ini katanya bahwa diri kita itu tergantung dari lingkungan. Iya, itu memang betul. Walaupun dia anaknya orang yang di atas, waduh wis, pokoknya ahli sholat dan lain-lain. Bapaknya, ibunya. Tapi dia hidup di lingkungan yang ABCD. Karena setiap hari yang dia lihat itu. Nah, seakan-akan hal yang salah itu menjadi hal yang biasa. Ya. Oleh karena itu, bergaullah, bertemanlah dengan orang yang baik-baik saja. Takutnya tidak bisa mengendalikan diri. Bagaimana nanti? Ya. Karena itu sudah ada dasarnya teori empirisme. Yang ketiga, teori konvergensi. Ini dua-duanya. Keturunan oke, lingkungan juga oke. Saya lebih positif ini. Ya. Jadi dua-duanya dikaji. Agar dia tumbuh dengan bagus. Lanjut. Ciri-ciri tumbuh kembang. Terdapat masa percepatan dan masa perlambatan, serta laju tumbuh kembang yang berlainan organ. Kadang-kadang dia akan tumbuh cepat, keadaan fisik. Ku tumbuh tinggi, besar. Scott emulsion, ku tumbuh tinggi, besar. Lepas sudah beniknya. Kancingnya lepas. Cepat sekali. Ada yang lambat fungsi. Fungsi nanti mengikuti dia.
2. Pola perkembangan anak adalah sama pada semua anak, tetapi kecepatannya berbeda-beda satu sama lain. Oleh karena itu ada rentangnya. 1 sampai 3 bulan, 3 bulan sampai 6 bulan. Nah, kita dikasih rentang seperti itu. Oh, anak ini sama anak B tumbuh kembangnya kok cepat anak A. Tapi anak B ini masih dalam batas normal walaupun dia lambat. Ini kurvanya. Nah, kayak gitu. Ya. Perkembangan erat hubungannya dengan maturasi sistem susunan saraf. Ya, otak. Oleh karena itu, ASI eksklusif. Jangan kasih apa-apa Bu ya, kasih ASI saja. Karena ASI banyak proteinnya. 2 jam diserap, sudah. 2 jam diserap. Nah, tapi kalau dikasih makanan tambahan, dia akan kenyang, dia tidur. Ada proteinnya sedikit. Padahal yang dibutuhkan protein untuk susunan saraf. Aktivitas seluruh tubuh diganti oleh respon individu yang khas. Kalau gayanya juga enggak tahu saya. Nah, respon tubuhnya dia juga akan santai. Iya, mungkin. Tapi kalau anak itu yang suka yang jok. Hei, tunggu saya ya, sebentar lagi ya. Saya akan berangkat nih. Nah, anak seperti itu respon tubuhnya akan aktif. Aktivitas seluruh tubuh. Refleks primitif seperti refleks memegang dan berjalan akan menghilang sebelum gerakan volunteer tercapai. Satu, timbul refleks. Pertama lahir refleks motor, kaget, jebret. Jangan dirame-rame ya. Jangan digerak-gerakkan tempat tidurnya, nanti kaget. Memang refleksnya masih tinggi refleks motor. Nah, nanti refleks motor ini hilang. Lambat laun dia akan hilang. Refleks primitif. Itu ciri-cirinya. Tahapannya nih. Tahapannya ini ada 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 7 bulan, 8, 9, 10, 11, 12. Kemudian 12 bulan sampai 18 bulan, 18 bulan sampai 24, 3 sampai 4 tahun, 4 sampai 5 tahun. Silahkan dibaca sendiri. Oke. Nah, sekarang saya akan lanjut ke pertumbuhan bayi. Berat badan. Nih. Berat badan lahir 3.000 sampai 2.500 sampai 4.000. 6 bulan atau 5 bulan 2 kali BB lahir. 1 tahun 3 kali BB lahir. 2,5 tahun 4 kali BB lahir. 5 tahun 6 kali BB lahir. 10 tahun sudah anak-anak 10 kali BB lahir. Wis banyak sudah. 1 tahun tinggi badan 1 tahun 1,5 kali tinggi badan lahir. 4 tahun 2 kali TB lahir. 6 tahun 1,5 sampai 1 tahun. 13 tahun 3 kali TB lahir. Nah, tetapi ada teori yang lebih valid, yaitu Z-score. Kita pakai perhitungan itu. Mana nilai normal ada di tengah-tengah. Kemudian positif 1, positif 2, positif 3. Negatif 1, negatif 2, negatif 3. Nah, kayak gitu. Jadi, nggak sampai kamu bilang seperti ini, aduh Bu, bagus sekali anaknya ini. Berat badannya naik, meningkat, melejit. Gak taunya overweight. Udah dan ini geblek kan. Ya enggak. Nah, dikatakan normal antara positif 1 sampai positif sampai negatif 1 masih dalam batas normal.
Ini beratnya lebih tapi dalam batas normal. Oh ini positif 3, sudah overweight. Ini negatif 3, oh sudah. Ini kurang, gizi kurang. Perlu mendapatkan makanan tambahan. Maka lapor nois. Bu bidan kene apa? Rakyatmu kok kurang gizi. Mana ibunya? Panggil ibunya. Aduh, ibunya segede ini, anaknya sekecil ini. Berarti kasih makan itu lah enggak mau, Bu. Kasih makan ini, enggak mau kasih makan ini, enggak mau. Saya cuma menghabiskan terus. Luput. Memang anak itu fase bermain. Jadi bagaimana kita mengalihkan perhatian agar anak itu mau makan? Orang mek suplemen tok wae. Ya. Kayak gitu. Sehingga kita tidak sampai kelebihan dan tidak sampai kekurangan. Tidak sampai overweight, tidak sampai kurang gizi, ada patokannya. Pertumbuhan bayi dan balita. Lingkar kepala. BBL 3 cm. 6 bulan 40 cm. 1 tahun 45 sampai 47. 2 tahun 49 sampai 52. Dewasa 52 sampai 55. Ini ada patokannya. Organ tubuh juga seperti itu. Penglihatan baru lahir cuma bisa buka mata, mengikuti satu objek. Pendengaran bayi di dalam kandungan sudah bisa mendengar. Ya, makanya itu kasih musik klasik, kasih stimulasi musik klasik biar dia bergerak-gerak. Pernapasan belum berfungsi, dia masih menggunakan plasenta. Setelah lahir baru berfungsi, baru indera pencap dan indera peraba. Itu adalah tumbuh kembang gigi. 6 bulan baru tumbuh gigi seri. 9 sampai 16 bulan tumbuh gigi di sebelah gigi seri atas dan bawah. 14 bulan gigi geraham. 18 gigi taring. 24 bulan gigi geraham kedua bagian belakang. 2 sampai 3 tahun lengkap 20 gigi. Sebentar lagi kalau ada tumbuh berarti itu adalah gigi yang permanen. Ya. Makanya mengajari gosok gigi. Apa kegiatan di desa? Inilah sekilas tentang tumbuh kembang bayi dan anak. Sehingga dengan ilmu ini harapan kita akan menurunkan morbiditas dan mortalitas pada bayi. Untuk hari ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya ucapkan selamat pagi bagi kita semua. Rangga, enggak? Yes.